محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Sebelum kita membaca kitab Hidayatus Salikin yang dikarang oleh Syekh Abdul Samad Palembani, sama-sama kita berniat, sengaja aku menuntut ilmu agama karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkah kita berniat yang seperti itu, mudahan selamat kita seberataan dunia wal akhirah. Juga kita mendapat ampunan daripada Allah Ta'ala akan dosa kita yang terdahulu, juga dosa kita yang terkemudian, juga dosa keluarga kita, orang tua kita, jiran tetangga kita, juga seluruh muslimin wal muslimat. Sebelum kita membaca ini kitab, kita sama-sama membaca astagfirullah dengan niat di dalam hati minta ampun lawan Allah Ta'ala. Yang kedua, kita membaca syahadat, mudahan kita matinya husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam ala bihi mana wa syekhuna al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Azizil Alim adada kulli harfin kutiba wa yuktab abadal abidin wa daharat dahirin. Radiyallahu anna wa ankum wa anil muslimin wa qala radiyallahu anhu. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, a'lam annal maqamati at-tis'allati dzakarnaha laysat ala ratbatin wahidah bal ba'duha maqsudatun lidzatiha kal muhabbati war ridha fa innahuma a'lal maqamat. Yang artinya, ketahui olehmu wahai penuntut ilmu bahwasanya semua maqam, semua kedudukan yang 9 yang aku sudah kisahkan, yang aku sudah sebutkan, yakni sifat kepujian yang 9
yang tersebut di dalam ini bab, tiada ada ia atas satu martabat. Artinya tiada ada lebih daripada ini tinggi martabat. Tetapi setengah daripada pendapat ulama yang dimaksud baginya itu zat seperti muhabbah dan ridho, atau bisa kita memaham yang dicari yaitu muhabbah dan ridho. Itulah ya. Maka bahwasanya keduanya ini terlebih tinggi daripada segala maqam. Itulah ya. Nah, itu yang dikisahkan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Wa ba'duha matlubatun li ghairiha kat-taubati waz-zuhdi wal khawfi was-sabri. Idh at-taubatu ruju'un an tariqil bu'di li-iqbalin ala tariqil qurbi. Az-zuhdu tarku at-tashaghuli 'anil qurbi wal khawfu sawtun yasuqul 'abda ila tarki asy-syawaghil. Was-sabru jihadun ma'asy-syahwati al-qati'ati li tariqil qurbi. Dan setengah lagi yang dituntut bagi nang lainnya seperti taubat, seperti zuhud, seperti khauf, seperti sabar. Nah, karena taubat itu yaitu pengertiannya kembali daripada jalan yang jauh karena hendak berhadap atas jalan yang dekat. Apa itu? Yaitu jalan menuju Allah Ta'ala, yang itu jalan yang dekat kepada Allah Ta'ala. Nah itu ya. Jadi Imam Ghazali nih di dalam ini kitab mengisahkan tentang masalah maqam-maqam, yaitu sifat-sifat yang terpuji yang di dalam hati. Nah itu salah satu yang dikisahkan di dalam ini kitab tentang masalah mahabbah dan ridho. Ujar Sidin, mahabbah dan ridho itu maqam yang paling tinggi. Nah di bawahnya macam-macam, ada taubat, ada zuhud, ada khauf, ada yang lain-lain. Nah ujar Sidin, yang dicari itu mahabbahnya, yang dicari itu ridhonya. Nah adapun taubat, adapun zuhud, adapun khauf itu jalannya. Itulah ya, jalan menuju nang kita cari. Nah, tujuannya kita apa? Tujuannya kita muhabbah, tujuannya kita ridha. Nah, adapun jalannya itu sabar. Jadi kadang mungkin orang bisa mendapatkan sabar, kadang mungkin orang bisa mendapatkan muhabbah atau ridha, mun inya kadang menjalani nang tiga tadi. Nah itulah maksud yang dikisahkan ini, yang di dalam ini kita. Jadi orang yang bisa mendapatkan muhabbah pasti menjalani taubat, pasti inya menjalani khauf, pasti inya menjalani zuhud, pasti inya menjalani yang lain-lain. Yang dikisahkan di dalam ini kitab. Nah, sampai bab yang kelima. Yang pertama semalam sudah dikisah di dalam ini kitab apa semalam? Taubat kala. Nah, itu taubat, syukur, sabar, zuhud, khauf. Nah itu semua tuh jalan gasan mendapatkan muhabbah, gasan mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Nah itu dimaksudkan oleh Imam Ghazali, itulah ya. Jadi lidzatiha matlubun gitu. Jadi yang kita tuntut, yang kita cari itu ridhonya, yang kita tuntut itu muhabbahnya, bukan sabarnya yang kita tuntut ya Allah ya. Nah adapun si sabar tadi dinamakan jalan. Nah jelas ya lah, jalan. Nah kayak kita juga sembahyang ini apa? Sembahyang ini jalan, jalannya kita hendak dekat dengan Allah Ta'ala. Dan yang lain lagi dicontohkan, kayak kita puasa itu jalan juga supaya kita parak dengan Allah Ta'ala. Nah dengan yang lain-lain kita contoh dengan gawian kebaikan kita. Nah segala kebaikan itu sebagai jalannya kita hendak dapat mahabbah, hendak dapat ridhonya Allah Ta'ala. Tapi tujuan tetap yang pertama, hendak menjadi apa aja? Hendak menjadi muhabbah, hendak menjadi ridho, bukan hendak menjadi sabar, kata hendak menjadi ridho. Itulah ya.
yang dikisahkan di dalam ini kitab kayak itu. Makanya jadi guru di sini dikisahkan 5 makam ini inya kadang mesti kena kadang inya tuh sabar, kadangnya tuh bisa naik pangkat kan ke makam syukur kan, kadang pulangnya bisa kena ke makam sabar pulangnya, kadang inya bisa ke makam syukur pulangnya. Nah tetapi inya sudah hendak mendekati, sudah hendak menunjukkan maksudnya, tujuannya kepada muhabbah. Nah itulah biar itu. Jadi masuk inya ke tujuan yang paling utama, yaitu hendak cinta lawan hendak ridhonya Allah Taala. Nah itu di situ yang yang dimaksudkan di dalam ini kitab. Nah, jadi tinggal kitanya aja lagi, sudahkah menjalankan taubat, sudahkah menjalankan zuhud, sudahkah menjalankan khauf. Nah itu tinggal kita. Kalau kita kada bisa menjalankan itu, jangan harap hendak ridho, jangan harap hendak muhabbah lawan Tuhan. Nah kayak itu dikisahkan oleh Imam Ghazali itulah Mian. Jadi kada gampang orang bisa mencapai makamnya muhabbah dan ridho ini, kada gampang. Harus bisa sudah menjalani jalan yang 5 tadi. Itu jalan yang 5 itu apa? Di antaranya tadi taubat. Wujudkah sudah orang ini taubat? Kadakah? Kan gitu. Nah dikisahkan tadi apa aja? Taubat itu kembali daripada jalan yang jauh. Berarti orang yang kada taubat itu jalannya jauh. Ya kalau ya, jauh jalan ya bubungulan ya kalau jakanya pintel atau kada hakun lah. Inya tuh menuju, inya tuh hendak umpama contoh, inya tuh hendak berjalan ke Balikpapan. Kalau pintar pasti mencari jalan yang pendek, pasti mencari jalan yang nyaman, yang dekat dan yang nyaman. Nah orang bungul, orang kada pintarnya mencari jalan yang jauh, maka jalan rusak pulang dicarinya. Ini orang ngarannya kada taubat tuh. Jangan contohnya kayak itu. Nah sedangkan kita bang hendak mencari apa? Jalan yang nyaman, jalan yang dekat. Apa itu? Taubat. Nah taubat tuh kembali lah, babulik untuk bahasa kitanya kayak itu. Jadi orang yang taubat tuh kembali ke jalan yang bujur, jalan yang benar. Jika contoh kita nih umpamanya lah, kita dihidupkan Allah Taala, lalu kita di syariat, kita sunnatullahnya dihidupkan Allah Taala dengan sebab. Nah sebab kita ummah abah kita, namunnya kita hendak bujur kembali ke ummah abah kita, hendaknya mendapat kasih sayang ummah abah, kamu bulik paraki ummah abah itu. Ya kalau lah, jangan mau pati orang. Ummah abah itu dekat sudah lawan kita nih, parak sudah lawan kita, masa kita hendak menjauh-jauh daripada ummah abah kita. Kalau nah itu yang dimaksudkan lawan taubat. Jadi orang yang taubat ini sebenarnya kadang mengalihkan, kadang susah sebenarnya. Babulik aja ke jalan yang bujur, babulik aja. Nah itu yang dimaksudkan tadi itu. Nah yang kedua, waz-zuhdu tarkut tasyagul anil qalbi. Itulah bian. Dan zuhud itu yaitu meninggalkan sesuatu yang mensibukkan hati daripada dekat dengan Allah Ta'ala. Nah itu zuhud ngarannya. Apa pengertian zuhud ya? Zuhud itu amonnya inya hati selalu ingat, selalu hendak mengerjakan sesuatu nang di sesuatu itu inya mau ulah Allah Ta'ala tuh senang lawan inya, mau ulah Allah Ta'ala tuh cinta lawan inya kerjakan itu. Nah itu zuhud ngarannya tuh. Dan hatinya tuh kadang mau bimbang dengan itu, kadang mau inya tinggalkan tuh pang sesuatu tuh mau inya tuh lupa lawan Allah Ta'ala ditinggalkan. Kalau inya zuhud, kalau inya kada zuhud pang mesti itu berpaling daripada itu tak. Mestinya kadang-kadang inya bisa mula Allah Ta'ala tuh model-model kada sayang lagi lawan inya. Sebagaimana dicontohkan lawan Nabi apa aja, orang yang selalu hatinya kepengen mengutamakan tentang masalah keduniaan. Nah itu kada mungkin bisa zuhud inya, kada mungkin inya bisa bersifat zuhud, kada mungkin. Nah orang yang zuhud ini sama sekali di dalam hati itu kada ada hendak menguasai, hendak mengumpulkan, apalagi mencintai dunia, kada mungkin sama sekali gitu ya kalau. Nah itu yang dimaksudkan dengan zuhud di sini. Itu jalan-jalannya tak rumus jaka bahasa kitanya kayak itu. Rumus Imam Ghazali, amun hendak ridha, hendak muhabbah, taubat pertama, yang kedua zuhud, ya kalau yang ketiga khauf. Nah jelas saja sudah di situ.
Betul, sabar dan syukur. Ya, aman nama sudah. Jadi 5 puting itu jalan menuju ridho, jalan menuju mahabbah. Ya kalau pian. Ini ulun singkatnya kayak itu, nyaman nih paham ya kalau kita membaca nang sepanjangan ini kan kalau pian tangalih memaham. Nah itu nabian. Nah itu. Jadi supaya nyaman dipaham aja ya kalau. Nah itu, jadi zuhud itu meninggalkan akan sesuatu yang membuat bimbang daripada ibadah, yang ibadah itu akan menjadi jalan menghampirkan kepada Allah Ta'ala. Ya itu kalau lah jelas mana sudah ya itu. Jadi zuhud itu jangan sampai kadada beisi itu, jangan sampai kadada bagi seorang makhluk yang hendak dekat dengan Allah Ta'ala, jangan sampai kada zuhud. Kalau seandainya kada zuhud, kada mau sampai, kada mau dekat dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, bagus ya, amun Allah Ta'ala ini kita dekati, bagus, kita paraki Allah Ta'ala itu bagus banget. Karena sidin segala-galanya lah ya, segala-galanya yang tukang hidupkan kita, memberi rezeki lawan kita, mendiamkan, menggerakkan kita. Nah mulah kita nyaman kena di negeri ini nih, sampai ke negeri akhirat kita dibikinnya nyaman bahagia tuh ya Allah Ta'ala. Bungul panar jadi gula mensawat kita nih kada hendak parak dengan Allah Ta'ala. Karena sidin pak nah mulah kita tuh nyaman, Allah Ta'ala tuh yang membuat kita tuh bahagia. Jadi sangat kada waras bagi orang yang kada hendak parak dengan Allah Ta'ala. Jelas pian lah di situ. Insyaallah buan kini parak dengan Allah Ta'ala. Kada parak lawan hantu kada ya Allah lah. Jangan hakon parak lawan hantu. Hantu ini menjerumuskan apa dalam surah Yasin itu. Apa dalam surah Yasin itu? Innahu lakum aduwwum mubin. Ya Allah ya, innahu lakum aduwwum mubin. Nyata sudah tuh musuh, yaitu siapa? Syaitan. Jadi jangan diparaki syaitan untuk biar aja. Jadi nang kita paraki siapa? Allah Ta'ala. Nang kita paraki tuh Maunya kita hendak mendapatkan ridho dan muhabbahnya. Ridho ini senang hati lah ya. Ridho ini nyaman hati, tenang, bahagia, kadada kalau kesah, kadada ibarat kita tuh dalam keseharian kadada merasa model kecewa, kadada merasa model kada nyaman. Nah itulah ridho. Nah amunnya kita kayak itu nyaman kah ada kajar guru kita pasti nyaman. Nah sekarang seandainya itu nyaman, kenapa kita kada hendak kayak itu? Kan bongol kalau kita kada hendak kayak itu. Nah kada pindah kita pun kita kada akan kayak itu. Nah tetapi insyaallah mudah-mudahan dengan berkat pengajian, berkat majelisan kita hendaknya kayak itu ya kalau ya. Nah jalannya nang kayak itu dikisahkan di dalam ini kitab tadi 5 yang kita jalani. Taubat ya Allah, zuhud, imbah itu khawuf, imbah itu sabar, imbah itu syukur. Nah 5 itu jalannya. Jalan nang 5 tadi nyaman, istiqamah jalannya, dapat kena mahabbah lawan ridho. Jelas leh, jelas benar itu. Ya, sekarang jadi guru kita lihatkan diri kita, sudahkah kita menjalani ke belum enggak? Nah tinggal kayak itu. Kalau nya belum pasti itu kadang mau ridho atau boleh jadi kadang-kadang ridho, tapi kadang-kadang bang bisa jadi kada ridho pula. Nah itulah karena kada kuat kita jalani ini jalan. Yang 5 tadi nah kita kada kuat menjalaninya, kada istiqamah kita. Nah itu kayak contoh sabar. Nah sabar itu pengertiannya apa tadi? Nanti kisahkan segala sesuatu yang Allah Ta'ala beri kita berupa kekecewaan di dalam dunia. Sebagaimana contohnya Allah Ta'ala takdirkan kita nih dengan bala bencana yang ada di dalam dunia. Amun kita paham itu daripada Allah Ta'ala, pasti kita menerima. Nah menerimanya itu apakah kita saban kali, apakah kita setiap kali menerima, setiap kali sabar kita lawan itu. Nah tinggal kitanya aja lagi. Ingat selalu kah? Ingat kadang-kadang kan gitu lah ya. Kalau selalu ingat, nah insyaallah mau naik kenapa? Bisa jadi langsung ke maqam muhabbah, bisa jadi ke maqam ridho kira itu. Tinggal kita aja lagi kita ingati. Tinggal kitanya aja. Kayak contoh garing, kayak contoh kita dihina orang, contoh kita dikucilkan orang, ada diherani orang, macam-macam itu seberatan itu kalau lah.
Ujian bagi kita. Nah itu ujian modelnya bentuknya sobar. Ya kalau lah bentuknya sobar. Nah amunnya kita sobar, istiqamah, mau dapat kena mahabbah lawan ridho. Nih mau kena. Habis apalagi khauf lagi lah. Nah, jadi sudah sabar, taubat, zuhud. Nah, jadi khauf pulang dan khauf. Wal khaufu sautun yasuqul 'abda ila tarki syawaghil. Bermula khauf, bermula takut lawan Allah Ta'ala itu sautun, jadi pukulan, jadi cambukan, yasuqul 'abdu, untuk membawa seorang hamba itu kepada meninggalkan, jangan memikirkan sesuatu yang membuat sibuk yang inya kada lagi beribadat. Nah itu kan memikirkan janganlah, itu khauf lebih tinggi daripada zuhud nih, khauf nih. Ada tadi kita masih memikirkan ya kalau lah, tapi kadang kita kerja, nah itu zuhud. Nah ada pun khauf memikirkan jangan sampai dipikirkan, karena mau memikirkan kalau kita tegawi, itulah kan kalau tegawi. Nah ini masalah khauf ini belain lagi sedikit lebih tajam daripada zuhud. Khaufnya lebih tajam lagi. Khauf sautun tuh cambukan jangan bahasa kita tuh. Jadi model kayak jadi memikirkan jangan itu khauf tuh, supaya kita parak Allah Ta'ala ya Allah kepada meninggalkan akan sesuatu yang maulah kita bimbang dalam ibadat, dan supaya kita dekat dengan Allah Ta'ala. Jelas banget. Jadi jangan dipikirkan, jangan dipanjang-panjangkan cita-cita ya kalau ya memikirkan samanya kita memanjangkan cita-cita ya kalau lah. Kita memanjangkan cita-cita, nah lalu kena hati itu rasa hendak mengerjakan kaya dunia nah itu, lalu kena perasa hati kena panjang umur, padahal ada tahun yang ngaran umur nih itu tahu berencana tinggi benar aku ya hidup kena aku nih hendak mulah rumah segala gedong ya kan, karena mun aku munnya kawa isok nih aku hendak usaha ini ya silakan hendak itu, cuman ingatakan kada akan bisa khauf kena, kada akan bisa takut dengan Allah Ta'ala karena nang diingatakan itu. Nah lain berbeda amunnya inya bercita-cita gasan mengerjakan ibadat. Nah mau mengerjakan ibadat silahkan panjang-panjang kada jadi masalah, bagus saja mau gasan beribadat, tapi mau gasan inya mulah bimbang dalam beribadat jangan coba-coba lah ya. Mau dicoba-coba ya itu bisa liar kan hati, ya itu bisa kena beribadat tuh kadang-kadang kada lagi beribadat kena bisa bakoler beribadat tuh, kadang-kadang alih dipadahi kena, kadang-kadang susah kena dikasih tahu kena tuh. Nah itu sampai-sampai kena dikasih tahu kena dianggapnya apa? Dianggapnya kita ini memarahinya, mengomelinya kan, itu tuh liar sudah hati, itu rigat sudah hati itu. Karena apa? Karena tulul amal, karena panjang angan-angan. Itulah ya. Hati-hati panjang angan-angan nih. Panjang angan-angan nih, hati-hati benar. Jangan sampai. Makanya kadang-kadang guru-guru bahari itu ikam nyasidin kayak itulah. Ikam nyasidin jangan sampai itu. Jangan sampai ikam nyasidin kena. Kalau sudah hendak macam-macam enggak pada lawan perguruan nyasidin. Jadi nyaman, jangan saka hendak ikam tuh hendak begawi, hendak ini, hendak itu. Karena kalau nya guru nyaman jadi. Jadi seakan-akan ikam kada lagi memaksakan hendak diri ikam seorang. Ngalih kalau nya kita tuh memaksakan hendak ngalih urusannya. Kita nyaringkan sedikit lah ya. Sedikit. Nomor 2 kah 1 kah? 2 kalau. Nomor 2 ini. Polokan aja. Sudah beres. Sudah gini cukup aja. Atau nang habangnya tuh nang habangnya. Nah itu. Lagi biar. Dah. Jadi mudah-mudahan kada panjang angan-angan kita lah. Jangan punya kita panjang angan-angan ribet juga kita. Uyuh kena kita. Jangan hakun ya kalau.
Jangan takut panjang-panjang angan-angan nang susah. Siapa kita juga nang susah. Adanya orang kok nang susah memikirkan gitu. Tuntung dipikirkan seandainya kita panjang angan-angan kesan dunia nih, kita gawe pas kada jadi ya kecewa tuh, sakit hati luar biasa tuh. Kenapa itu pengerasa ya, pengerasa hebat, pengerasa bisa. Nah itu kebalikannya khauf. Itu kebalikannya khauf. Namun ya khauf sedikit pun gak ada angan-angan. Nya takutan. Mulainya tuh nah yang membuat pikirannya itu tuh yang menghalangnya kesan beribadah tuh takutan. Itu khauf. Itulah biarlah. Dan sabar itu itulah biar. Dan sabar itu berperang, itulah biar. Berperang, berjihad dengan syahwat gitu jadinya Allah yang memutus itu syahwat. Nah supaya inya dekat dengan Allah Ta'ala. Nah itu sabar. Jadi sabar itu berperang lah biar melawan kehendak hati nih, kehendak diri nih dilawan. Kalau umpama contoh kita digaringkan Allah Ta'ala, kebanyakan nafsu itu berkehendak hendak langsung sembuh. Kada ada apa nafsu ini berkehendak oh ini amun garing diampuni dosa, kada ada nang langsung seperti itu tuh, kada ada. Jarang ada nang langsung kayak itu. Kebanyakan orang garing langsungnya minta sembuh, kada ada orang minta hendak patak dengan Tuhan. Nah itu sebagaimana contohnya bala tuh kayak itu ya Allah. Jadi orang nang sabar artinya berperang dengan nafsu, berperang dengan syahwat. Nah itu makanya jadi guru sabar jasidin. Sabar itu dekat lawan Tuhan jasidin. Nah itu jaka bahasa hikmatnya tuh nah kayak itu. Kenapa jadi dekat lawan Tuhan? Nafsu mati. Nafsu ini kada main lagi sudahnya, kada umpat nafsu ini. Nah makanya parak sudah lawan Allah Ta'ala luar biasa. Sabar. Itulah biar. Jadi mbah tuntung ini selesai dah ya Allah. Jadi pasal asyir ulang kita lah. Jelas saja sudah. Yang isinya ngin 7 berataan sudah nanti kisahkan. Jadi paham aja tuh sudah biar ya Allah. Allahu Akbar. Itu berperang dengan nafsu, yakni memerangi akan hawa nafsu nang bungol nang jelek itu hawa nafsu itu. Yang itu hawa nafsu memutus ia akan jalan ibadat atau langsung aja nih diartikan inya memutus ika melawan Tuhan. Nah itu jelas sudah. Itu nafsu tuh. Itu nafsu. Jadi tinggal kitanya aja lagi, tinggal kita memahaminya kayak apa ya kalau kayak contoh ada sing makanan hari ini karena duit kada ada sudah hai kita hendak bersyariat silahkan, tapi punya kita kada dapat bang sudah ya kalau lah mbah ada kawai hendak berutang silahkan ada nang mau hutangi umpama contoh nih usaha gawian umpama sudah ada apa sudah ada apa itu bahasa dalam bahasa sabar itu kayak itulah biar. Cuman sudah dikisahkan di dalam Al-Quran masalah sabar luar biasa. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Itulah biar. Suruh ahli keluargamu sembahyang dan dilajari sabar. Itu ya kawan. La narzuq la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Jangan meminta rezeki karena kami ya Allah Ta'ala yang memberi rezeki itu asal dua nah ikam jalankan ya Allah Ta'ala. Satu sembahyang bujur-bujur, yang kedua lah jadi sabar anak keluargamu jasinya karena aku nang memberi rezeki ya Allah Ta'ala. Itu dikisahkan di dalam kalamnya Allah Ta'ala di Quran tuh. Gampang Quran lah ya bah. Quran ini asdaqul qailin, di sepaling benar perkataan apa Quran sepaling benar itu di bawah itu bang hadis Rasul kisahnya Rasulullah. Nah di bawah itu bisa 80 bisa 90 bisa 99. Nah itu di bawahnya kayak contoh kayak kalamnya sahabat, kayak kalamnya tabi'in, kayak kalamnya ulama-ulama tuh di bawah tuh. Nah itu semuanya itu bujur berataan.
tinggal kitanya aja lagi iman nih kadakah percayai kadakah tinggal kitanya aja lagi ya kalau ya insyaallah amun dipercayai pasti datang rezeki itu jadi aman-aman aja sudah. Orang nang beriman pasti aman hidup nih masalah rezeki itu, apalagi masalah bahagia di dunia lawan di akhirat pasti aman. Nya kadang mungkin mikirakan nang ini itu kadang mungkin pasti ada rezekinya. Anak sekolah mama sampai di Mesir sana sekolah pasti ada rezekinya. Kenapa? Iman. Karena ada iman. Allah Ta'ala nyuruh sembahyang bujur-bujur, bersabar bujur-bujur. Nah, 2 buting itu sudah digawinya pasti ada rezeki. Itulah ya. Kasihan Allah Ta'ala ya. Di anu di apa ya bahasanya itulah. Dihormati lah ya Allah, dihormati sidina padahan ya Allah. Memamai Allah Ta'ala mengeluarkan ayat itu ya kita kada paham juga lagi, ya kita kada menggawi lagi lah. Nah cuman kita bersyariat juga. Ya kita tak bersyariat hendak mencari usaha, usaha juga kita mencari rezeki juga. Tapi bang, usahanya kita tuh bangkrut kah, berhasil kah, pasti terjamin masalah rezeki. Itu yang asal 2 tadi berisi. Asal 2 yang kita punya, sembahyang baik, sabar baik, amanah sudah. Nah sampai situ aja ya. Mudah-mudahan dengan berkat pembacaan ini kitab, mudah-mudahan kita seberatan bisa mengerja apa yang dikisahkan. Mudah-mudahan dikerja kita mengerja ini kisah, mudah-mudahan istiqamah dan menghasilkan muhabbah jiwa ridha kita lawan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan selamat dunia, selamat akhirat, diampuni segala dosa zahir dan batin, keluarga, orang tua, jiran tetangga, juga seluruh muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنما منكم تقبل